Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Wah, pada semangat sekali ini ya. Harusnya masih semangat dong. Soalnya masih pagi. Ya, udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, apalagi udah sarapan, pastinya harus tetap semangat ya dalam pembelajaran kali ini. Terus gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat saja. Nah, pada pertemuan pertama kali pada pagi hari ini, kita laksanakan dengan tidak tatap muka secara langsung. Namun kita melakukan pembelajaran kali ini dengan menggunakan Zoom meeting. Sayang sekali ya di awal pertemuan kali ini kita nggak bisa tatap muka langsung, tapi nggak apa-apa. Itu tidak menghalangi kita untuk tetap terus semangat dalam belajar. Nah, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya ingin mengecek dulu nih kehadirannya kalian semua. Apakah hadir semua atau ada yang izin? Oke, untuk yang pertama, Ulfa Nikmah, apakah hadir? Bu. Untuk Novalia, Hadir, Bu. kemudian ada Evi Nazilatun Nikmah, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian ada Eka Kurniawati, Hadir, Bu. dan ada Nadia Salsabila, Hadir, Bu. dan yang terakhir ini ada Nabila Alivia Anjani. Apakah ada? Hadir, Bu. Iya. Jadi hadir semua ya, nggak ada yang absen. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita pada pagi hari ini di pertemuan awal dimudahkan dan dilancarkan. Untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Nadia mungkin bisa sebagai ketua kelas bisa memimpin doanya. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya saya akan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat sekarang. Sudah terlihat jelas PPT-nya? Sudah terlihat jelas, Bu. Baiklah, kalau begitu saya langsung aja ya mulai pelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar IPS mengenai interaksi antar ruang pada pertemuan awal. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu untuk menjelaskan konsep ruang, mendefinisikan interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kita masing-masing, dan mempresentasikan hasil dari karya kita nanti di akhir pembelajaran. Dan sebelum saya memulai apa itu ruang, ini kita memulai KD dengan memahami konsep ruang atau lokasi distribusi potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ruang? Tahu nggak apa itu ruang? Belum tahu. Oke, baiklah, saya jelaskan ya. Apa itu ruang? Nah, ruang adalah seluruh tempat di permukaan bumi ini yang digunakan tempat tinggal oleh seluruh makhluk hidup, seperti kita-kita, seperti flora dan fauna yang ada. Pokoknya seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi ini
wadahnya berupa ruang. Dan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini itu perlu ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa ada ruang, semua makhluk hidup tidak memiliki tempat tinggal untuk hidup. Gitu. Nah, setiap makhluk hidup yang hidup di bumi itu perlu ruang kan ya untuk melangsungkan kehidupannya seperti yang tadi saya bicarakan. Dan ruang ini tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga meliputi atmosfer dan lain sebagainya. Nah, selain itu, lapisan pada sumber daya bagi kehidupan dan organisme di dalamnya itu juga bagian dari ruang seperti kayak sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pernah, Bu. Pernah. Semua dari kalian pasti pernah pergi ke pasar. Namun, ada pertanyaan lagi. Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian asli masing-masing? Tidak, Bu. Ada yang tahu alasannya nggak? Kenapa semua barang yang berasal dari kenapa semua barang yang dijual di pasar itu bukan berasal dari daerah kita? Langsung saja saya tunjukkan karena setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik tersendiri antar satu dengan wilayah yang lainnya, seperti tanah, tumbuhan, bebatuan, dan lain sebagainya. Mungkin juga akan ditemukan satu atau beberapa komponen dari suatu ruang yang ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada di tempat kita, tapi ada di tempat lain. Maka dari itu setiap ruang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Tidak ada wilayah yang persis antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Karakteristik ini yang dapat menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi dan menyebabkan adanya interaksi antar ruang yang satu dengan yang lainnya. Itu tiap ruang akan membutuhkan ruang yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Itu. Dan interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, dapat juga barang, informasi daerah asal ke daerah tujuan kita yang akan kita tuju nanti. Kemudian ada macam-macam faktor terjadinya keruangan, yaitu yang pertama ada antar wilayah saling melengkapi, kemudian kesempatan untuk berinvensi maksudnya, kemudian keadaan yang dapat dipindahkan. Nah, untuk pengertiannya kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini yang interaksi antar wilayah saling melengkapi. Contohnya di wilayah A dan di wilayah B. Di wilayah A terdapat kelebihan sumber daya X, sumber daya misalkan kelebihan sayur di wilayah A, tapi minus di wilayah B. Nah, kedua tempat ini, wilayah A dan wilayah B ini saling membutuhkan, saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian di wilayah A minus sumber daya Y dan minus sumber daya X. Namun keduanya ini juga saling melengkapi karena mereka saling membutuhkan dan dijadikan sebagai untuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jikalau ada minus sumber daya alam, misalkan minus sumber daya alam Z, kemudian di wilayah B juga minus. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita juga harus ada kerjasama di tempat lain juga, seperti di wilayah C, yang dia kelebihan sumber daya Z, yang dapat memenuhi kebutuhan di wilayah A dan juga di wilayah B. Nah, interaksi semacam ini nanti akan memperkuat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ini yang materi yang kedua, maksudnya yang kesempatan untuk berinventasi, berintervensi maksudnya. Nah, kesempatan ini yang pertama yaitu sebagai tawaran, sebagai alternatif yang lebih baik, sebagai tempat
asal maupun tempat tujuan. Kayak misalkan seperti yang saya tunjukkan ini di wilayah A, kemudian di wilayah B. Ada di wilayah A surplus sumber daya X, kemudian di wilayah B juga minus sumber daya X. Keduanya saling melengkapi, namun namun di wilayah B itu memiliki sumber daya Z sebagai alternatif. Seperti itu. Nah, interaksi-interaksi ini sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang intervensi itu juga ada di seperti yang ada pada gambar persegi ini yang saya tunjukkan di kursor ini. Ada suatu wilayah yang memutus atau melemahkan interaksi dua wilayah. Nah, kalau kalian lihat ilustrasi ini yang persegi, wilayah A dan B itu jadi melemah interaksinya karena adanya wilayah C. Nah, tapi di sisi lain timbul interaksi baru antara wilayah tersebut, baik wilayah A maupun wilayah B. Dan ini memiliki interaksi dengan wilayah C. Walaupun keduanya ini interaksinya sangat lemah. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ya? Kalau misalkan belum, saya lanjutkan ya. Kemudian yang terakhir ini ada keadaan yang dapat dipindahkan. Nah, kemudahan transfer atau pengangkutan barang atau jasa, barang atau orang itu pasti perlu biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi itu harus lebih rendah, harus lebih murah dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Dan interaksi keuangan itu tidak akan terjadi jika biaya pengangkutan itu terlalu mahal atau terlalu tinggi dengan keuntungannya. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, maka interaksi keuangan tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, maka harus lebih murah daripada keuntungan yang diperoleh. Kemudian kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti kayak adanya kemudahan jalan raya, jembatan, adanya banyak pelabuhan, bandara yang dapat menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuannya. Karena apa? Sekali lagi untuk menekan ongkos dari pengiriman barang atau orang itu tadi. Nah, itu aja. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Kalau misalkan belum, saya ada pertanyaan nih. Tolong nanti dijawab ya. Baik, Bu. Dari materi yang telah saya sampaikan, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Boleh dijawab? Silakan. Saya belum menjawab. Ya. Karena adanya perbedaan karakteristik antar ruang terjadi karena masing-masing ruang tersebut memiliki keadaan fisik yang berbeda. Keadaan fisik yang dimaksud adalah kondisi tanah, bebatuan, air, suhu, udara, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selain karena perbedaan kondisi fisik, karakteristik antar ruang juga berbeda karena masyarakat yang menempati ruang tersebut juga memiliki keadaan yang berbeda. Setiap ruang yang ada di permukaan bumi mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakan wilayah satu dengan wilayah lain. Dengan demikian, tak ada satu lokasi pun di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang persis sama. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali untuk Mbak Evi jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya juga ada pertanyaan nih. Jelaskan kembali mengenai kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan interaksi antar ruang itu terjadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Boleh salah satu di antara kalian yang menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang adalah
di mana dua daerah atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara masing-masing daerah menjual atau membeli barang yang tidak ada di daerah tersebut. Misalnya, daerah memproduksi ikan asin dan daerah B memproduksi kerupuk, di mana di daerah B tidak ada yang memproduksi ikan asin, sehingga daerah A menjual ikan asin ke daerah B dan begitu pula sebaliknya. Nah, terima kasih Mbak Nadia atas jawabannya, sangat baik sekali yang disampaikan Mbak Nadia tadi. Dari semua materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan kembali? Belum, Bu. Apakah perlu saya tunjuk untuk bertanya? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kembali untuk mengulang pembelajaran kita kali ini, silakan. Saya, Iya, silakan. Bu, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya interaksi antar ruangan? Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya akan menjawab. Seperti materi yang tadi saya sampaikan, ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar peruangan. Nah, salah satunya yaitu interaksi antar wilayah yang saling melengkapi antara wilayah B dan wilayah A dan wilayah B seperti yang dicontohkan oleh Mbak Nadia tadi. Kemudian ada kesempatan untuk berintervensi maksudnya. Yang pertama, yang seperti yang ada di slide ini, antara wilayah A dan juga wilayah B. Wilayah A surplus sumber daya X dan minus sumber daya X. Yang keduanya ini saling melengkapi, namun mereka yang ada di wilayah B memiliki sumber daya Z sebagai alternatif. Dan ada kondisi wilayah di wilayah A dan B ini juga surplus di sumber daya di wilayah A surplus sumber daya X, kemudian di wilayah B surplus sumber daya Y. Nah, kemudian mereka ini awalnya saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, kemudian ada wilayah C yang masuk untuk memenuhi kebutuhan wilayah C yang memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah A dan wilayah B. Kemudian yang terakhir ada keadaan yang dapat dipindahkan, yaitu dengan menekan biaya ongkos, karena jika ongkosnya terlalu tinggi untuk melakukan pemindahan barang atau orang, maka tidak akan terjadi interaksi ke ruangan seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapi atau masukan atau saran yang lain? Silakan, tidak apa-apa. Saya persilakan. Kalau misalkan tidak ada, saya stop screen dulu. Nah, untuk selanjutnya, saya ada penugasan nih secara individu. Jadi, tolong dikerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Kalau misalkan ada yang ditanyakan,
atau ada yang masih bingung, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian setelah mengerjakan, silakan untuk dipresentasikan. Baiklah, saya rasa cukup ya untuk diskusinya. Silakan untuk salah satu dari kalian yang menjawab tugas yang saya berikan ini. Saya Bu ingin mencoba menjawab. Ya, silakan Evi. Untuk yang pertama, di sini saya memilih Trawas Mojokerto. Untuk hasil sumber daya alam yang dimiliki Trawas Mojokerto itu sendiri terdiri dari keripik samiler dan jenis umbi-umbian. Untuk kerjasama dengan kabupaten lain, Trawas sendiri bekerjasama dengan Kabupaten Soko, Mojokerto, Mojokerto Kota, Gelanggu, dan Sidoarjo. Hasil dari interaksi antar wilayah itu sendiri dapat menambah income pada perekonomian daerah asal. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas feedback-nya, Evi. Untuk selanjutnya, silakan kalau misalkan ada yang mau mempresentasikan daerahnya. Ya, Saya, silakan Nabila. Ya, saya nomor 2, nama kabupaten atau provinsinya itu Klaten. Hasil atau SDA yang dimiliki berupa pasir. Kerjasama dengan kabupaten lain yaitu dengan Kabupaten Sukoharjo. Dan hasil dari interaksi antar wilayahnya yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah, Bu. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Apakah ada lagi? Ya, silakan Nadia. Baik, saya memilih Kabupaten Wonosalam yang ada di Jombang, yaitu memiliki SDA Kopi Excelsa yang bekerja sama dengan Kediri. Hasil dari interaksi antar wilayah yaitu dengan meningkatnya peminat kopi Excelsa yang berdampak juga pada meningkatnya pendapatan dari daerah Wonosalam sendiri. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Mbak Nadia atas jawabannya dan diskusinya. Apakah ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Nama kabupatennya Sidoarjo. Hasil SDA yang dimiliki ada bandeng, udang, yang dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Untuk kerjasamanya dengan Kabupaten Surabaya, Jombang, dan berbagai tempat yang lainnya. Dan hasil dari interaksi antar wilayah, hasil olahan yang didistribusikan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadikan Sidoarjo banyak dikenal dan diajak kerjasama dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi daerah. Baik, terima kasih untuk Mbak Ulfa atas jawabannya. Untuk selanjutnya, udah selesai ya ini ya menjawabnya. Nggak ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Sudah, Bu. Oke, baiklah kalau begitu saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini itu perlu ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, konsep ruang ini itu juga salah satu yang harus dipahami dalam pembelajaran IPS. Dan dengan adanya ruang satu dengan yang lain, itu juga dapat menimbulkan terjadinya interaksi antara satu sama lain yang dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan konsep ruang ataupun interaksi ini digunakan juga untuk mempelajari keseluruhan berbagai fenomena yang ada di permukaan bumi ini. Seperti itu. Nah, untuk materi minggu depan itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi keruangan. Dan sebelum itu, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini,
ada penugasan kelompok yang akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya, yaitu ini. Nah, silakan nanti didiskusikan ya dengan kelompoknya mengenai pengamatan di pasar atau di swalayan terdekat, kemudian diidentifikasi produk di pasar tersebut dan daerah tersebut menghasilkan produk apa. Nanti ditulis nama produknya dan juga daerah asalnya. Silakan nanti dibentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Apakah ada yang ditanyakan dari tugas ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nah, terima kasih. Alangkah baiknya kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat aktif. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Selamat tinggal dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.